Pertanyaan orang skeptis atau orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus dan ragu-ragu. Di mana ayat Alkitab Yesus Kristus sendiri mengatakan, "Akulah Tuhan dan sembahlah Aku." Marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini di mana Zakir naik meminta orang untuk menunjukkan dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus mengatakan, "Akulah Tuhan dan sembahlah Aku." All the sayings of Jesus Christ, peace be upon him, is in red. So my challenge is, you point out from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where he says worship me. This is not the saying of Jesus, point number one. He himself is not saying he's God or worship me. Mengapa Yesus Kristus tidak mengatakan secara langsung bahwa Aku adalah Tuhan dan sembahlah Aku? Ada beberapa hal yang perlu diketahui orang zaman sekarang ini tentang situasi dan kondisi masa pada zaman Yesus Kristus. Ada 4 hal yang dapat disebutkan di sini dan bukti-bukti dalam Alkitab mengapa Yesus Kristus tidak mengatakan secara langsung tentang dirinya dan siapa dirinya. Mari kita ikuti penjelasannya supaya kita memiliki pengetahuan yang benar dan tidak menjadi orang skeptis tetapi percaya sekalipun tidak melihat. Pertama, sudah menjadi rahasia umum. Yesus Kristus sudah diketahui oleh banyak orang pada masa itu sebagai Tuhan. Jika demikian bahwa Yesus Kristus sudah dipanggil dan disebut Tuhan, pertanyaannya, apakah masih perlu Yesus Kristus mengatakan bahwa Akulah Tuhan? Jawabnya, tidak perlu. Banyak fakta dalam Alkitab di mana orang memanggil dan menyebut Yesus Kristus dengan kata Tuhan karena memang Yesus Kristus adalah Tuhan. Contohnya ketika Thomas mengatakan kepada Yesus Kristus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Yesus Kristus tidak menyangkalnya. Yesus Kristus tidak mengatakan, "Engkau salah Thomas, Aku bukan Allah dan Tuhan." Tetapi Yesus Kristus membenarkannya dengan berkata, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes pasal 20 ayat 29. Contoh lainnya, ketika Yesus Kristus selesai membasuh kaki murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, "Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan." Yohanes pasal 13 ayat 13. Dari ayat ini ternyata Yesus Kristus mengakui dan membenarkan akan perkataan murid-muridnya yang menyebutnya sebagai Guru dan Tuhan. Yesus Kristus tidak menyangkalnya. Jadi secara tidak langsung Yesus Kristus telah mengatakan bahwa Dialah Tuhan. Karena memang benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kedua, Yesus Kristus telah disembah oleh manusia pada masa itu. Jika Yesus Kristus sudah disembah oleh manusia pada masa itu, maka pertanyaannya adalah siapakah yang menyembahnya? Mari kita lihat ayat-ayat Alkitab berikut ini supaya mengetahui siapa yang menyembah Yesus Kristus saat itu. Contohnya, para orang Majus ketika melihat bintang timur sengaja datang ke Yerusalem untuk membawa persembahan emas, kemenyan dan mur dan sujud menyembah bayi Yesus Kristus. Orang-orang Majus bertanya-tanya, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Matius pasal 2 ayat 2. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Matius pasal 2 ayat 11. Jadi orang Majus dari timur yang pertama-tama menyembah bayi Yesus Kristus. Contoh lainnya, yaitu para murid Tuhan Yesus ketika di dekat Betania menyaksikan Yesus Kristus terangkat ke sorga. Ketika Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, Ia terangkat ke sorga. Dan inilah yang dilakukan para murid, mereka sujud menyembah kepadanya,
lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas pasal 24 ayat 52. Jadi para murid telah menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Setan pun tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi, sehingga ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Markus pasal 5 ayat 6. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Markus pasal 5 ayat 7. Contoh lainnya ketika seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil menyembah Yesus, ia memohon untuk disembuhkan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Matius pasal 8 ayat 2. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Matius pasal 8 ayat 3. Jadi Yesus Kristus ketika ada di dunia ini sudah disembah oleh manusia, yaitu para orang Majus, murid-murid, banyak orang sakit yang disembuhkan, juga malaikat dan setan pun menyembahnya. Jadi jika Yesus Kristus sudah disembah di dunia ini semasa ia ada di dunia ini, pertanyaannya, apakah masih perlu Yesus Kristus mengatakan sembahlah aku? Jawabannya, tidak perlu. Ketiga, Yesus Kristus tidak secara langsung menyebut dirinya sebagai Tuhan karena adat dan kebiasaan Yahudi untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Orang Yahudi memiliki kebiasaan tidak menyebut nama Tuhan yang tertulis dalam Taurat, yaitu YHWH, secara langsung karena rasa hormat dan takut melanggar perintah ketiga yang melarang menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Yesus Kristus juga menghormati kebiasaan tersebut sehingga ia tidak menggunakan kata Tuhan, YHWH, melainkan menggunakan kata ganti lainnya untuk menyebut dirinya, yaitu anak manusia. Beberapa bukti bahwa Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia akan dituliskan di sini sebagai pengganti kata Tuhan, YHWH. Contohnya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Yesus Kristus, berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Lukas pasal 5 ayat 24. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia, Yesus Kristus, itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius pasal 24 ayat 30. Contoh lainnya, apabila anak manusia, Yesus Kristus, datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Matius pasal 25 ayat 31. Jadi untuk menghormati adat dan kebiasaan maka Yesus Kristus tidak menggunakan kata Tuhan, Yahweh, untuk menyebut dirinya tetapi menggantinya dengan kata anak manusia. Keempat, Yesus Kristus menghendaki supaya murid-murid merahasiakan dirinya dan segala yang terjadi tentangnya sampai ia bangkit dari kematian. Contohnya, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius pasal 17 ayat 5. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia, Yesus Kristus, dibangkitkan dari antara orang mati." Matius pasal 17 ayat 9. Contoh lain, ketika Yesus Kristus bertanya pada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Dan ketika Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Matius pasal 16 ayat 19 dan 20. Contoh lainnya, bila mana roh-roh jahat melihat dia,
Mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Ia, Yesus Kristus, dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Markus pasal 3 ayat 12. Mengapa Yesus Kristus tidak ingin menyebarkan luaskan tentang siapa dirinya pada saat itu tetapi nanti disebarluaskan setelah Ia bangkit dari kematian? Yesus kadang meminta orang untuk tidak menceritakan tentang dirinya, terutama setelah mukjizat atau pengakuan identitasnya oleh para murid maupun orang lain. Tujuannya supaya pekerjaannya boleh selesai dengan sempurna. Misinya yaitu menyelamatkan manusia dari dosa melalui penyerahan dirinya sendiri sebagai pengganti seluruh dosa umat manusia melalui penyaliban dan kematiannya di kayu salib.